Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope all of you in the good condition, amin. So, hari ini saya akan jelaskan kembali mengenai simple present tense. Kenapa Mem jelaskan kembali? Karena Mem amati dari kalian kerja soal, sebagian dari kalian masih ada yang belum paham ya atau belum mengerti. Nah, jadi Mem mohon perhatikan video penjelasannya baik-baik. Baik. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui apa itu simple present tense? Simple present tense yaitu adalah kalimat sederhana yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi saat ini. Bisa jadi hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Yang jelas saat ini ya. Nah, untuk simple present tense using verbs, yaitu fungsinya adalah untuk menyatakan fakta atau kebenaran universal dan kebiasaan. Nah, menyatakan fakta atau kebenaran universal itu sudah kita bahas bagian A, sedangkan untuk kebiasaan sudah kita bahas di bagian B dan C, daily routines dan job routines. Jadi kegiatan yang sering dilakukan berulang-ulang, maka disebut dengan kebiasaan. Nah, simple present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi ini simple present tense using verbs ya, menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Maka ketika menggunakan kalimat simple present tense, kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama, verb one. Nah, apa itu verb atau kata kerja? Kata kerja itu adalah action verb ya, atau ada tindakan yang dilakukan di dalamnya. Misalnya di sini untuk kata kerja sendiri dibagi menjadi dua ya. Ada regular verbs, ada juga irregular verbs. Regular verbs artinya adalah kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan. Maka kita fokus di sini, di kata kerja bentuk pertama. Nah, contohnya di sini bacakan. Cry. Cry itu menangis. Jadi ada yang sesuatu yang kita lakukan, yaitu menangis. Seperti itu ya. Nah, kita fokus di sini. Jangan lupa kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Ini ya, present. Oke. Nah, untuk formula dari kata kerja dari present tense menggunakan kata kerja, rumusnya atau pola kalimatnya seperti ini ya. Subject, verb one, S or ES, kemudian complement. Nah, untuk kalimat negatifnya, subject, kemudian diikuti kata do dan does, kemudian not, verb one, complement. Begitu juga dengan kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Maka yang di luar itu kata kerja bantunya dulu, kemudian subjeknya, kemudian verb one, kemudian complement. Jadi kalau subjek, Mem tidak perlu jelaskan lagi ya. Subjek itu tentunya sudah di luar kepala, Ayu, Dewi, dan si, he, it. Subjek itu pelaku. Kemudian verb one itu kata kerja tadi. Nah, complement itu pelengkapnya. Nah, untuk kata simple present tense using verbs, maka kata kerja bantu yang kita gunakan adalah do dan does. Perhatikan catatannya sini. Jika subjeknya orang kedua, he dan she, orang kedua ya, he dan she, dan ketiga tunggal,
maka kata kerja pada kalimat positif ditambahkan s atau is. He dan she ini bisa diganti dengan nama orang. Sedangkan orang ketiga tunggal itu, it, bisa diganti dengan nama benda atau nama hewan. Tunggal ya, tunggal. Jadi kalau subjeknya orang kedua dan ketiga tunggal, maka kalimat positifnya kita tambahkan s dan is. Seperti itu ya. Tapi kalau subjeknya jamak, walaupun dia she dan he atau it, maka kita tidak pakai s dan is ini. Jadi ingat, hanya s dan is hanya ditambahkan untuk subjek tunggal. Oke? Nah, sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatif, maka kita menggunakan kata kerja bantu do dan does. Do pasangannya I, you, they, we, sedangkan does pasangannya he, she, dan it. Seperti itu. Contohnya ya. Tadi kita lihat dulu. Maka kita ambil di sini kata play. Play, bermain. Kita mau menggunakan kata play. Maka bentuk pertamanya kata play adalah play. Maka di sini kalau subjeknya I play football. Saya bermain bola. Kemudian untuk kalimat negatifnya, I do not play football. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, do I play football? Seperti itu. Jadi fokus di kata kerja bentuk pertama. Sedangkan untuk contoh keduanya, ini tadi kata kerja beraturan ya, regular verb. Nah, untuk contoh keduanya itu memberikan kata kerja yang irregular verb. Nah, di sini kalimatnya, she makes a cup of coffee every morning. Kemudian kalimat negatifnya, she does not make a cup of coffee every morning. Untuk kalimat interrogatifnya di sini, does she make a cup of coffee every morning? Nah, di sini harusnya ada tanda tanya di sini juga. Nah, tadi yang menjelaskan sebelumnya, jika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya ditambahkan s. Begitu juga di sini. Dari kata make kita tambahkan s. Kenapa? Karena di sini subjeknya adalah she. Dia perempuan. Jadi di sini subjeknya bisa juga diganti dengan nama orang. Tapi ketika subjeknya di sini berubah menjadi jamak atau lebih dari satu orang, maka di sini s-nya dihilangkan ya. Misalnya Nazril and Fatir. Kalau di sini subjeknya menjadi Nazril and Fatir atau they, maka make-nya dikasih hilang s-nya. They make a cup of coffee every morning. Tapi kalau subjeknya tunggal, maka di sini kata kerjanya ditambahkan s ya, jangan lupa. Tapi untuk kalimat negatifnya tidak perlu lagi kita tambahkan s di kata kerjanya. Cukup ditambahkan kata kerja bantu. Kata kerja bantu dari she adalah does. Begitu juga kata kerja bantu dari I adalah do. Untuk kalimat interrogatifnya juga seperti itu. Oke. Nah, mau jelaskan sedikit di sini. Have menjadi has. Nah, have sendiri di sini, we have breakfast at 7 a.m. Nah, kalau kita mau kalau kita bilang ya, kita sarapan atau kami sarapan jam 7 pagi. Tapi kalau kita mau bilang dia laki-laki atau dia perempuan, atau misalnya kita katakan Fatir,
maka have-nya ini berubah menjadi has. She has breakfast at 7 a.m. Ingat ya, kalau subjeknya sudah she, he, dan it, subjek tunggal, maka kata have berubah menjadi has. Seperti itu. Nah, yang kedua, simple present tense using be. Nah, kalau tadi yang perlu kita perhatikan adalah kata kerjanya dan subjeknya, maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah to be-nya. To be-nya yang ketemu dengan adjective dan noun. Ya. Jadi pola kalimatnya itu subjek dulu, kemudian plus be. Be-nya ini maksudnya adalah to be, am, is, are. Kemudian kalimatnya itu bertemu dengan adjective atau noun. Seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan kalimat negatifnya. Sisa kita tambahkan not, kata not. Lalu kalimat interrogatifnya, be-nya dulu, kemudian subjeknya, lalu adjective atau noun. Nah, untuk to be-nya sendiri, pemasangannya tidak bisa sembarang ya. Subjek dan to be itu tidak bisa sembarang kita pasangkan. Sudah ada rumusnya memang. Kalau I pasangannya am. Kalau you, they, we, maka pasangan to be-nya adalah are. Jika subjeknya he, she, dan it, maka to be-nya adalah is. Contohnya di sini, Mrs. Dahria is an English teacher. Jadi English teacher ini adalah noun. Teacher ini noun, guru ini noun ya, benar. Nah, di sini Mrs. Dahria menggunakan kata is. Kenapa is? Karena Mrs. Dahria ini adalah dia perempuan dan subjek tunggal. Seperti itu ya. Mrs. Dahria is an English teacher. Mrs. Dahria adalah seorang guru bahasa Inggris. Kemudian, untuk kalimat negatifnya, sisa ditambahkan kata not. Mrs. Dahria is not a teacher. Mrs. Dahria bukan seorang guru. Kemudian, yang terakhir untuk kalimat interrogatif, is Mrs. Dahria an English teacher? Apakah Mrs. Dahria itu seorang guru bahasa Inggris? Lupa taruh tanda tanyanya di sini. Jadi kalau membuat kalimat interrogatif maka harus ada tanda tanyanya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk contoh kalimat selanjutnya, Fajar and Raihan are always serious. No one is brave to make a joke with them. Jadi, di sini Fajar and Raihan ini sudah termasuk kata ganti they karena di sini menyatakan mereka. Jadi subjeknya lebih dari satu. Ini ya, they. Maka kita pakai to be are. Fajar and Raihan are always serious. No one is brave to make a joke with them. Fajar dan Raihan selalu serius. Tidak ada yang berani membuat lelucon sama mereka. Seperti itu kurang lebih artinya ya. Jadi ingat, kalau subjeknya I maka pasangannya am, to be-nya am. Kalau you, they, we maka to be-nya are. Dan jika subjeknya he, she, dan it maka to be-nya is. Kalau ini mau dibuat ke kalimat negatif, tinggal ditambahkan kata not. Begitu juga kalimat interrogatif, sisa are-nya ini, to be-nya ini didahulukan. Lebih duluan ya. Are Fajar and Raihan always serious? Seperti itu. Baik, penjelasannya sampai sini saja. Jadi jika ada yang masih kurang mengerti,
Mem rasa sudah keterlaluan ya, karena sudah berapa kali kita jelaskan ini, sudah Mem sering tekankan. Oke. Penjelasannya sampai sini saja ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan dilanjutkan di grup. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.